lebih kuat lagi. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu semuanya berdiri? Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda luar biasa anak-anak hari ini ya, semangatnya hebat. Nah, semua pasti sudah sama kan? Ya. Nah, coba Bu Guru ingin tahu juga hal positif apa yang anak-anak rasakan hari ini. Coba Bu Guru, Diandra? Oh, Diandra hari ini merasa senang. Coba Bu Guru ingin tahu Gonzales, hal positif apa yang Gonzales rasakan hari ini? Senang juga ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua merasa senang, gembira, bersemangat, sehingga nanti pelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih di tema yang sama, yaitu tema 3, sub tema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Kalau di hari yang kemarin kalian sudah belajar mengenai apa saja, masih ingat? Kemarin kamu sudah belajar mengenai apa? Iklan media. Nah, kemudian anak belajar mengenai apa kemarin kalau iklannya? Organ panjat. Nah, kemudian anak-anak juga belajar mengenai lagu bertangga nada diatonis, mayor, dan minor. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan iklan, masih berkaitan dengan lagu juga, tapi nanti di hari ini kita tidak belajar SPDP, melainkan kita belajarnya bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Ya. Untuk bahasa Indonesianya masih terkait dengan iklan, untuk IPS-nya nanti terkait dengan interaksi sosial, dan PPKN-nya mengenai keberagaman sosial budaya dalam masyarakat. Nah, coba anak perhatikan video yang ditayangkan. Video yang sudah Guru tayangkan tadi, kira-kira anak-anak apa yang kalian lihat? Apa yang terjadi di dalam video tadi? Terjadi interaksi antara siapa dengan siapa? Nah, antara individu dengan individu. Siapa itu individunya? Penjual dan pembeli. Kira-kira interaksi itu terjadi di mana? Nah, ya. Nah, video yang Guru tunjukkan tadi adalah terkait dengan kegiatan manusia dalam berinteraksi sosial. Nah, belajar mengenai interaksi sosial, jadi tujuan pelajaran kita hari ini nanti yaitu yang pertama, dengan membaca teks, melihat gambar, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. Dan yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan keragaman yang ada di
berjalan dengan tepat. Gitu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang nantinya harus kalian catat. Nah, anak coba perhatikan yang Bu Guru tampilkan. Di sini ada sebuah teks ilustrasi. Kalau kalian lihat gambarnya itu sedang apa? Sedang bekerja. Coba Bu Guru minta tolong siapa yang mau membacakan? Ya, yang keras Pak Ustaz. Warga masyarakat sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Pak Soleh membantu Pak Budi mengatur material bangunan, sedangkan Pak Adi membantu mengangkat material bangunan. Kemudian diberikan kepada sekelompok tukang bangunan. Semua warga saling membantu agar pembangunan jalan cepat selesai. Ya, di dalam teks ilustrasi yang Guru tampilkan itu adalah sebuah kegiatan masyarakat pada saat mereka bekerja bakti. Ada yang membantu apa tadi? Mengaduk material. Ada yang membersihkan lingkungan. Nah, kira-kira pada saat melakukan kerja bakti, apakah orang-orang ini melakukan interaksi? Ya, orang-orang ini melakukan interaksi baik antara orang yang satu dengan orang yang satunya lagi, baik dengan orang yang satu dengan sekelompok orang. Nah, ya. Nah, jadi di dalam interaksi sosial itu apa toh berarti? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, atau bisa juga kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang Guru minta kalian keluarkan buku pakai temanya. Kalian buka pada halaman 22. Buka halaman 22. Sudah di dalam buku pada halaman 22 yang bawah sendiri yang berkotak hijau. Di situ ada keterangan mengenai apa itu interaksi sosial. Seperti yang sudah Guru sampaikan tadi, dalam ilustrasi kegiatan kerja bakti, di sini ada beberapa orang yang sedang berinteraksi. Ya. Ada yang Pak Soleh berinteraksi dengan Pak Budi. Ada yang Pak Adi berinteraksi dengan sekelompok tukang. Ya, di situ di dalam kegiatan kerja bakti ternyata orang-orang ini melakukan yang namanya interaksi sosial. Terus apa itu interaksi sosial? Sekarang kalian lihat buka halaman 22. Nah, yang bawah sendiri yang berkotak hijau. Coba buka, tolong siapa yang ingin membacakan? Terima kasih Yayat yang keras. Antar individu Dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk lainnya. Interaksi teman di merupakan antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan lingkungan alam. kasih ya, ini sudah membacakan luar biasa, membacanya sudah lancar. Tapi Pak Ustaz juga membacanya sudah tidak. Nah, ya. Nah, interaksi sosial di sini adalah hubungan sosial, hubungan tidak balik yang menyangkut antara hubungan antar individu, ya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, dalam ilustrasi tadi terjadi tidak interaksi antara individu dengan individu? Ya, individu dengan kelompok ada juga. Ya, jadi interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial, interaksi manusia yang dilakukan dengan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya itu terkait dengan apa? Ya, terkait dengan manusia yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian ada juga interaksi
berinteraksi dengan kebunnya, berinteraksi dengan apa sih? Misalnya tanamannya, ya kan? Nah, ini namanya berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, ini punya beberapa gambar, ya. Di dalam gambar di situ ada interaksi yang terjadi, ya, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kira-kira yang mana yang interaksi manusia dengan lingkungan alam? Pada saat apa dari gambar itu? Nah, pada saat orangnya ini menanam padi. Kemudian di situ kok terjadi juga interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Pada saat apa? Kira-kira yang mana ini interaksinya? Petani dengan petani lainnya. Kira-kira pada saat mereka di sawah itu dia kan berkomunikasi ya? Ngomong-ngomongan ya? Nah, membahas sesuatu. Nah, ini namanya mereka melakukan interaksi. Ya. Nah, nih, ini juga hampir sama dengan gambar yang tadi. Kalau gambar yang ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pak Tani ini sedang menanam padinya. Nah, maka Pak Tani ini berinteraksi dengan lingkungan alamnya, lingkungan sawahnya, dengan tanamannya. Ya, dia menanam, kemudian dia membersihkan itu ya rumput-rumput liarnya. Dia ngecek sawahnya, kering apa, ada airnya, kan seperti itu ya. Ini namanya interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Kira-kira apa bentuk interaksinya? Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Ya, dengan lingkungan sosialnya. Dengan bentuk interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, ini Pak Guru yang sedang mengajar siswanya di dalam kelas. Karena siswanya dalam kelas banyak, satu kelompok, maka bentuk interaksinya adalah individu dengan kelompok. Ya. Nah, ini ya. Dari apa yang sudah kamu baca tadi, kemudian dari gambar-gambar yang sudah Guru tunjukkan, sekarang Guru ingin kamu menjelaskan kembali interaksi sosial yang ada di dalam lingkungan sekitar. Anak boleh menjelaskan interaksi sosial itu dengan melengkapi peta konsep yang sudah Guru berikan. Silakan anak-anak diskusikan dengan sekelompokmu. Nah, ini anak-anak boleh yang duduk yang depan menghadap ke belakang berempat. Ya. Kemudian peta konsep yang sudah diberikan, silakan kalian lengkapi dengan kamu diskusikan bersama kelompok. Nah, untuk sabar dan pernah berdua saja, ya, karena sisanya temannya yang tidak ada dari ini, ya. Bisa berdua saja tidak apa-apa ya. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan sekelompok. Hadapnya balik ke belakang. Sudah selesai anak-anak mendiskusikan dengan kelompokmu? Ya, sudah. Sekarang coba Guru ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kelompok siapa yang sudah siap? Mana ini? Ayo, kelompoknya Yayet. Yayet masuk sini Yayet. Jelas ya, temanmu lihat. Nanti tunjukkan.
Sudah? Terima kasih Yayit. Bagus sekali ini. Hanya saja si Yayit ini tadi belum komplit menjelaskannya. Sekarang siapa yang ingin menjelaskannya lagi, melengkapi dari kelompoknya Yayit? Vivi. Ya Vivi ya, coba masih Vivi. Yang keras ya, tadi si Yayit masih belum menyebutkan contohnya, ketinggalan contohnya. Nah, tapi sudah bagus tadi penjelasan dari kelompok Yayit. Ya, sekarang Vivi melengkapi. Interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi sosial dibagi menjadi tiga, yaitu interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi individu dengan individu. Saya bermain dengan kakak saya. Interaksi individu dengan kelompok. Kelompok menghadiri berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Interaksi kelompok dengan kelompok. Kelompoknya dilihat dengan kelompok mereka saling bersama. Terus satunya? Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Tak lain menanam padi di sawah, nelayan menangkap ikan atau menjala ikan di lautan. Terima kasih kelompoknya Vivi, luar biasa, komplit sekali. Pasti yang lain juga sama ya? Bisa ya? Nah, tadi kelompoknya Vivi menyebutkan interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya nelayan menjala ikan di lautan. Benar tidak ya? Benar ya? Bagus. Nah, sekarang guru sudah menilai kalian berarti sudah paham mengenai interaksi sosial. Nah, sekarang guru ingin kamu mengamati lingkungan sekitarnya. Adakah interaksi yang terjadi? Kemudian jenis interaksinya itu apa? Bentuk interaksinya yang seperti apa? Nah, sekarang guru mau kamu duduknya kembali ke posisi semula. Nah, guru ingin kamu mengamati sendiri-sendiri yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, sekarang coba anak guru mau kalian mengamati lingkungan sekitarmu. Interaksi apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Kemudian nanti kamu tulis interaksi apa yang terjadi, kemudian jenis interaksinya itu apakah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan alamnya. Kemudian bentuk interaksinya apa? Apakah individu dengan individu, apa individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, kalian boleh mau mengamati di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitarmu sini, karena kamu berada di sekolah. Saya mengamati lingkungan sekolah boleh saja, ya. Atau kalian mengamati lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolahmu sini juga boleh. Nah, nanti guru mau kamu silahkan sesuai dengan keinginanmu. Mau kamu bercerita, ya, saat kamu presentasikan nanti, mau dengan cerita boleh, mau kamu tulis dalam bentuk teks narasi di bukumu tulis boleh, mau kamu buat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk peta konsep juga boleh, sesuai dengan minat dan keinginanmu. Paham?
sekarang coba kalian kerjakan dulu. Boleh kalian presentasi dalam bentuk cerita, mau membacakan teks narasimu juga boleh, mau kamu presentasikan dalam bentuk peta konsep juga boleh. Sekarang siapa nih yang mau mempresentasikan lebih dulu? Yuk, tunjuk jari. Evan. Teman-teman, dari saya mengamati interaksi sosial di lingkungan sekolah. Bagaimana interaksi yang terjadi di lingkungan seperti aktivitas masyarakat dan bersama-sama. Interaksi Selanjutnya interaksi ini adalah interaksi sosial. Terima kasih Stefan, luar biasa ceritanya. Stefan sudah mengamati interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Stefan mengamati di situ ada contoh interaksi yaitu rebu piket yang sedang membersihkan kelas bersama-sama. Bagus Stefan. Satu lagi mungkin siapa yang ingin mempresentasikan lagi? Yuk Pius. Terima kasih Pius. Nah, Pius ternyata mengamati interaksi di lingkungan sekolah juga. Pius menemukan di situ ada interaksi antara siswa yang membantu guru menyiram tanaman. Berarti di dalam lingkungan sekolah banyak interaksi yang terjadi, baik itu antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, bahkan yang dikatakan Pius tadi, interaksi antara manusia atau orangnya atau individunya dengan lingkungan alam yang ada di lingkungan sekolah. Nah, pada saat berinteraksi, adakah di situ muncul perbedaan? Ada ya. Nah, pada saat kalian melakukan interaksi itu akan menemukan banyak perbedaan. Nah, perbedaan di sini itu meliputi apa saja contohnya? Perbedaan dalam hal apa? Saat kamu berinteraksi dalam hal fisiknya. Nah, seperti apa itu fisiknya? Oh, saya berinteraksi dengan perempuan dan laki-laki yang berbeda jenis kelaminnya. Kemudian kamu berinteraksi mungkin dengan teman yang beda kelas, ya? Ada yang usianya lebih tua, ada yang usianya lebih muda. Nah, ini dari lingkungan sekolah saja muncul banyak perbedaan. Apalagi kita berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat, pasti muncul banyak perbedaan atau keragaman, ya. Nah, perbedaan yang ada ini tidak malah menjadi pemecah belah atau menjadi masalah, tidak, melainkan perbedaan ini akan menjadikan apa? Alat pemersatu. Nah, perbedaan ini harus kita syukuri karena perbedaan adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Banyak keragaman sosial budaya yang ada di dalam masyarakat, seperti beragam suku bangsanya, beragam agamanya,
Nah, dengan adanya keberagaman, kita ini harus bisa yang namanya memiliki sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati supaya tetap bersama. Ya. Ada enggak cara atau mungkin langkah yang bisa kita lakukan supaya mengajak orang lain ini bisa bersatu? Ada? Dengan cara apa? Oh, dengan cara membuat iklan. Nah, iklan ini bisa kita gunakan sebagai apa? Pesan ya untuk mengajak orang lain bersatu di dalam keberagaman. Nah, nih ya. Kita punya sebuah iklan ya. Di situ tertuliskan iklan persatuan dalam keberagaman, kunci kemajuan bangsa. Nah, di dalam iklan itu memiliki yang namanya unsur-unsur. Nah, apa kira-kira unsur-unsur iklan itu? Iklan ini orang apa nih? Ada kata kunci atau slogannya. Kemudian selain kata kunci iklan itu ada kalimat iklannya. Di dalam iklan juga terdapat gambarnya. Ya. Kemudian di dalam iklan juga bisa kita temukan alamat-alamat yang membuat iklan atau nomor telepon yang membuat iklan. Nah, gitu ya. Nah, kalau begitu tayangkan iklan yang di layar ini, apa kata kuncinya? Kunci kemajuan bangsa. Apa kalimat iklannya? Nah, kalimatnya persatuan dalam keberagaman, kunci kemajuan bangsa. Adakah gambar iklan di situ? Ada. Bagaimana dengan gambarnya? Apakah sesuai dengan kalimat iklannya? Sesuai. Apakah gambarnya menarik? Menarik. Terus, adakah di situ alamat membuat iklan? Ada tidak? Ada. Siapa yang membuat iklan itu? Siapa yang membuat iklan? Yang kecil ini ya? Nah, yang kecil ini ada yang membuat iklan. Divisi Humas Polri. Nah, ada yang membuat iklan persatuan dalam keberagaman, kunci kemajuan bangsa. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya besok anak-anak ini diminta ya diberi tugas untuk membuat iklan, anak-anak harus perhatikan unsur-unsur yang ada di dalam iklan supaya iklan yang kalian hasilkan menarik ya, bagus sehingga orang yang membaca mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, baik anak-anak, kira-kira dari awal sampai dengan hari ini tadi sampai dengan jam ini tadi ya, anak-anak ini sudah belajar apa saja? Ya, siapa yang dapat menyimpulkan? Jadi sudah belajar apa saja ini tadi? Nah, iman. Sudah belajar mengenai keberagaman sosial budaya. Nah, ini tadi anak sudah belajar mengenai itu semua. Nah, sekarang anak letakkan semua pulpen sebelum kita melanjutkan kegiatan yang berikutnya. Nah, alangkah baiknya kita merilekskan dulu pikiran kita, badan kita supaya lebih tenang, lebih fresh kembali, sehingga nanti setelah ini anak bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan fresh, dengan lebih segar lagi. Nah, sekarang coba anak duduk yang tegak, tangannya letakkan di paha, kalian boleh bersandar di kursi. Ya. Kemudian pejamkan mata sebentar, pejamkan mata kalian sebentar. Kemudian hirup udara yang dalam, kemudian hembuskan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan pelan-pelan sambil
membayangkan sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang ada di depan diri. Ambil nafas, tarik nafas dalam, keluarkan. Nah, mata kalian sudah fresh kembali kalau sudah membayangkan sesuatu yang indah ini. Nah, bagaimana perasaannya setelah kamu melakukan teknik stop ini tadi? Sedikit relax ya. Yang tadinya kamu mungkin capek berpikir, capek menulis, dengan menghirup nafas dalam, mengeluarkan pelan-pelan, ternyata bisa merilekskan pikiran ini. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi kegiatan belajar kita, yaitu dengan mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini Ibu akan berikan soal evaluasinya. Kalau sudah selesai waktu mengerjakan soal evaluasinya, tolong bisa dikumpulkan kembali ke buku. Oke, siap ada bunyi? Baik anak-anak, nanti yang soal evaluasinya sudah kalian kerjakan akan diberi nilai setelah pembelajaran ini, dan bisa akan diberikan supaya kalian tahu hasil dari pekerjaan. Ya. Nah, coba Bu Guru ingin tahu bagaimana perasaanmu belajar hari ini. Sambil